Hai sob, panggil saya Minfo. Hari ini saya lagi berada di Menara The Residence on 5 Grand Hyatt Jakarta. Hadir secara eksklusif buat ngintip launching terbaru foldable-nya dari Samsung yang katanya bawa banyak perubahan dari versi sebelumnya. Sebelum lanjut, saya kasih waktu 5 detik buat subscribe dan nyalain loncengnya. 5, 4, 3, 2, 1, and... Dan ini dia Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Samsung Galaxy Z Flip 7 yang selalu bikin heboh nih tiap tahun seri lipatnya Samsung nih. Di first date kali ini saya penasaran banget nih, apa aja sih fitur terbaru dari kedua handphone ini dan kira-kira worth it nggak sih para pengguna foldable buat upgrade ke seri yang terbaru ini? Kita mulai dari sang flagship lipat Samsung Galaxy Z Fold 7. Kayaknya akhir-akhir ini Samsung lagi nonjolin banget desain tipisnya ya. Kayak S25 Edge kemarin, dan sekarang desain tipisnya ada di seri foldable-nya. Kita lihat S25 Edge aja buat saya udah tipis banget ya. Tapi ini Z Fold 7 makin tipis lagi. Dalam keadaan tertutup di angka 8,9 mm dan kalau dibuka di angka 4,2 mm. Lebih ringan dan pas banget di tangan. Engselnya pun juga udah di-improve banget nih. Lebih smooth dan hampir nggak ada gap pas dilipat. Untuk cover screen-nya berukuran 6,5 inch Dynamic AMOLED dan main screen-nya berukuran 8 inch Dynamic AMOLED 120 Hz. Buat yang suka multitasking, ini surga banget sih. Apalagi bisa buka banyak aplikasi sekaligus dengan layout yang makin intuitif. Dan fitur AI-nya yang makin gila banget dan pastinya lebih lengkap. Nah, sekarang saya mau cobain salah satu fitur AI-nya di Generative Edit atau Object Eraser. Yuk, kita lihat. Fitur AI kedua yang bakalan saya tes ini di audio eraser-nya. Yang jauh lebih mudah karena nanti ngeditnya kalian tinggal tekan tombol icon yang udah tersedia di galerinya. Nah, nanti kita bakalan cobain ya. Udah kedengeran ya voice mengganggu di belakang ya. Oke. Fitur AI kedua yang bakalan saya tes ini di audio eraser-nya. Yang jauh lebih mudah karena nanti ngeditnya kalian tinggal tekan tombol icon yang udah tersedia di galerinya. Nah, nanti kita bakalan cobain ya. Udah kedengeran ya? Oke, Gemini. Aku cowok, pengen nongkrong di kedai kopi. Kira-kira outfit mana yang pas banget buat nanti gue nongkrong? Dari keempat outfit ini, yang paling pas buat nongkrong di kedai kopi adalah yang pertama. Kaos garis-garis lengan panjang ini santai, tapi terstylish. Mau coba padu padan outfit yang lain? Boleh. Saya mau padukan sama outfit yang ada di sini nih. Kira-kira lebih oke yang mana nih untuk glasses sampai ke sepatunya? Dari semua pilihan yang ada, kacamata hitam dan sepatu putih adalah pilihan yang paling pas untuk nongkrong di kedai kopi. Kacamata hitam akan memberikan kesan santai tapi tetap keren, dan sepatu putih cocok dengan nuansa kasual dari outfit ini. Gimana? Kamu suka dengan pilihan ini? Oke, aku cukup suka. Sekarang aku mau cobain pakai kacamata hitam ini. Menurut kamu aku udah pas gak pakai kacamata hitam ini? Kacamata hitamnya cocok banget buat kamu. Penampilan jadi makin keren dan pas buat nongkrong santai di kedai kopi. Gimana? Kamu suka dengan penampilannya? Suka dong. Gila, kayak Herjunot Ali ya. Buat yang pengen tahu lebih lagi soal fitur AI-nya, nanti bakalan kita bahas di video review lengkapnya ya.
Dukungan chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang bikin performa handphone ini jadi makin kencang banget. Buat main game, udah nggak usah takut bakal lembek sih kalau pakai handphone ini. Ya, walaupun rata-rata para pengguna foldable nggak pakai handphone ini buat ngegame sih ya. Yang saya tahu, oke? Dan untuk varian RAM-nya itu ada di angka ini. Nanti editor bantu tulisin ya. Baterainya di angka 4400 mAh, sudah support fast charging sih pastinya. Dan dapat OS dan security update sampai 7 tahun. Nah, karena para pengguna foldable ini nggak pakai buat game, tapi mereka pasti pakai buat foto-foto atau bikin video. Lensa utama dari Fold 7 ini dibekali 200 megapiksel, kamera S25 Ultra hadir di foldable ini guys. Ultra wide-nya di angka 12 megapiksel dan ada lensa telefoto 10 megapiksel. Dan yang paling bedanya lagi nih, sekarang untuk main screen-nya, kameranya udah dikasih lensa 10 megapiksel. Akhirnya, para pengguna foldable merasa terobati ya dengan adanya kamera 10 megapiksel di main screen ini. Karena di versi sebelumnya itu dia cuma dikasih under display dengan megapikselnya cuma 4 megapiksel. Sekarang udah jadi makin mantep nih. Buat zoom meeting, buat selfie-selfie, buat ambil video lewat kamera ini, hasilnya udah makin jos pastinya. Oke, di sini saya coba buat bandingin ya kamera dari main screen-nya Z Fold 7 sama Z Fold 6. Ini udah jelas ya, terasa banget ya bedanya ya. Untuk Z Fold 7 jauh lebih jernih, lebih detail hasil tangkapannya ya. Karena memang udah makin serius nih kamera yang ditanam di Z Fold 7 ini untuk di main screen-nya. Bisa kita lihat ya. Next, kita lanjut ke si mungil yang stylish, makin powerful. Yang paling noticeable-nya apa sih? Nah, bener banget. Cover screen-nya sekarang udah jauh lebih besar di angka 4,1 inch Super AMOLED sampai 120 Hz. Kalau yang sebelumnya hanya di 60 Hz saja ya teman-teman. Akses aplikasi apapun udah makin puas dan aman banget pastinya. Untuk main display-nya sendiri, ini dia berukuran 6,9 inch Dynamic AMOLED 2x Full HD+. Dia sekarang nih bodinya jauh lebih lebar ya. Secara kasat mata hampir setara nih lebarnya sama S25 Plus. Bisa kita lihat bedanya berasa banget sama yang versi Flip 6-nya ya. Dan menurut saya handphone Flip ini udah jadi bare minimumnya cewek-cewek zaman sekarang nih. Apalagi buat para Gen Z khususnya ya. Karena setiap saya ke mall, ke coffee shop, ke konser, dan dimanapun lah, itu cewek-cewek pasti ngalungin Z Flip dengan segala macam pernak-perniknya. Ya bisa dikatakan ya kalau misalkan lu belum pakai Z Flip tuh, gua akuin di situ lu nggak nyampe, friend. Kurang jaksel. Selain dari cover screen-nya yang berasa banget bedanya, pilihan warnanya juga makin ciamik. Untuk warnanya sendiri ada 4 macam. Yang pertama ada blue shadow, ada jet black, ada coral red, dan juga ada warna mint. Tapi ini hanya di online eksklusif. Kalau saya pribadi sih lebih srek ke warna yang ini ya. Chipsetnya juga udah ngebut dengan Exynos 2500, 3 nanometer, RAM 12GB, dan internal memori ada 2 varian, ada di 256GB sampai di 512GB. Dan baterainya juga ditambah nih. Jadi dari yang sebelumnya 4000 mAh, sekarang jadi 4300 mAh. Buat yang hobi ngonten, HP ini udah jadi pilihan yang tepat banget. Dengan lensa kamera utama 50 megapiksel plus 12 megapiksel, dan juga ada kamera selfie di angka 10 megapiksel. Dan untuk hasilnya seperti apa? Ini dia. Yap, dari kedua handphone ini masing-masing dapat perbedaan yang berasa banget ya. Mulai dari Fold 7 yang desainnya sekarang udah jadi makin lebih tipis, dan untuk Z Flip 7-nya yang cover screen-nya sekarang jauh lebih luas. Biar lebih pasti, kayaknya kita langsung tanya aja nih sama MX Product Marketing Senior Manager Samsung Indonesia, Kak Ilham. Halo Kak Ilham. Halo. Kak, aku boleh tanya-tanya sedikit? Boleh. Siap. Nah Kak, ada pertanyaan yang pertama. Nah, menurut Kak Ilham ini apa sih yang benar-benar jadi pembeda nih antara Fold Flip 7 ini sama ke versi sebelumnya? Versi sebelumnya kita perbandingan ya. Jadi
Fold 7 dulu, boleh kita bahas Fold 7 dulu? Gas. Ya, jadi Fold 7 ini menjawab sekali kebutuhan atau harapan Siap. pengguna foldable atau Fold 6 sebelumnya, atau Oke. Fold generasi sebelumnya, gitu ya. Pertama dari ultra sleek desainnya. Siap. Jadi ultra sleek design ini kita membawa desain pembaruan yang sangat signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Itu pertama dari ketebalannya. Ini kalau ketebalannya kelihatan sekali ya. Ini tipis banget kalau dibandingkan dengan Fold 6 sebelumnya. Itu bahkan kalau kita dalam kondisi terbuka seperti ini hanya 4,2 mm. Luar biasa. Ya. Atau dalam kondisi tertutup, dia ketebalannya hanya 8,9 mm. Sebagai perbandingan kalau kita punya S25 Ultra, Oke. itu dalam kondisi tertutup itu mirip sama S25 Ultra. Jadi kalau kita bandingkan, sebenarnya kayaknya S25 Ultra yang dibelah dua. Oke. Gitu, jadi ya perbandingannya semudah itulah. Iya, gitu ya. iya, sih, Jadi sih, tipis oke, banget. Oke, gitu ya. Masuk analogi. Nah, Masuk. iya, jadi tidak hanya lebih tipis, Oke. tapi juga lebih ringan. Oh, siap. Lebih ringan dibanding dengan generasi sebelumnya. Di Fold 6 itu bobotnya adalah 229 gram. Oke. Ini sekarang hanya 219 gram. Luar biasa. Emang Dan- berasa sih enteng banget sih. Enteng banget kan? Parah. Secara perbandingan lagi nih, Oke. S25 Ultra itu 218 gram, ini 215 gram. Oke. Atau pasti sering ngopi dong. Pasti Nah, dong. kalau ngopi itu itu satu gelas atau satu cup kopi itu rata-rata bobotnya adalah sekitar 230 gram. Oke. Nah, kalau ini 215 gram. Jadi kayak megang Bener-bener. kopi itu sama megang Fold 6 itu kayak lebih enteng dia. Iya, gitu iya, loh. iya, iya, iya. Kan? Samar-samar, Mas. Samar gitu kan. Jadi Oke, ya, oke, masuk Ilham. megang si Fold 7 ini rasanya effortless. Oke. Dan kalau diperhatikan layar bagian luarnya ini seperti smartphone candy bar pada umumnya. Oke. Jadi kayak lebar gitu ya, kemudian juga rasionya juga seperti smartphone Iya, candy berasa bar. banget sih memang bedanya ya. Jadi nggak sering typo kalau kita ngetik pakai laptop. Iya, iya, apalagi yang jempolnya gede-gede. tadi Iya, yang benar agak ya. jumbo ya jempolnya. Itu pertama, ultra Oke. sleek desainnya. Siap. Kedua adalah ultra kameranya. Oke. Ultra kamera. Jadi kalau kemarin kita ngomongin ada banyak yang berharap mau dong foldable berikutnya Oke. kamera itu sama dengan apa yang ada di Ultra. Siap. SS Ultra itu kan 200 megapiksel kan. Betul. Ini kita bawa di Fold 7. Fold 7 itu kamera utamanya sudah 200 megapiksel, 200 artinya megapiksel, setara guys. dengan apa yang ada di S25 Ultra. Oke, Gitu. Jadi mantap. bisa untuk foto-foto yang lebih detail, kemudian nightography yang juga tajam, Oke. untuk bikin video-video dalam kondisi low light juga pasti akan mumpuni banget gitu, Pastinya. untuk kita bikin konten. Siap, mantap Gitu. banget, luar biasa nih Kak Ilham. Itu ya. ultra kamera. Oke. Yang ketiga adalah ultra performance. Oke. Ultra performance itu kita bawa untuk dari aspek chipset yang digunakan Oke. itu adalah Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Artinya ini setara dengan apa yang ada di S25 Ultra atau Oke. S25 series, yang pastinya ini meningkat sampai dengan 41% lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi ya udah kameranya bagus, desainnya juga sleek banget, Oke. performance-nya juga nggak main-main. Luar gitu ya. biasa, Kelas lengkap. flagship-nya tuh dapat banget Parah. gitu. Parah, berasa ya. Berasa, dan juga- banget upgrade-nya nih dari versi sebelumnya. Terakhir nih, Ultra AI Experience. Oke. Jadi AI di kondisi layar penggunaan layar lebar seperti ini di foldable series di Fold 7 itu pasti akan lebih optimal. Oke. Dengan adanya One UI 8 yang pertama kali kita luncurkan di Fold 7 dan juga Flip 7, itu pastinya secara experience penggunaan AI-nya akan lebih optimal lagi. Mantap. Gitu. Itu untuk Oke, yang Fold 7 ya. Untuk Fold 7. Nah, bagaimana untuk yang Flip 7 nih? Betul. Pasti kan juga banyak yang saya maunya flip gitu ya. Oke. Tapi flip itu kalau dibandingkan dengan sebelumnya apa yang baru? Gitu. Yes, itu betul banget. Jadi Nah. pertanyaan besar banget. Nah, ini pastinya. dia yang kita berikan pembaruan untuk Flip 7. Oke. Jadi kalau pertama adalah layar bagian luarnya. Oke. Jadi layar bagian luarnya itu sekarang sudah full screen. Oke. Ini kita sebutnya sebagai Infinity Flex Window. Infinity Flex Window. Jadi udah bener-bener nggak ada gap sama sekali ya Yes. seperti versi sebelumnya. Ini ya? benar-benar kayak experience-nya immersive gitu ya untuk layar bagian depan. Oke. 4,1 inch. Mhm. Kemudian juga bezelnya hanya 1,2 mm. Oke. Tipis banget bezelnya. Oh, siap. Dan yang menarik lagi adalah kalau kita pengguna layar ini sudah 120 Hz untuk layar bagian depannya. Layar bagian depan nih. Ya, jadi sama nih layar bagian depan sama layar bagian dalam sama-sama sampai dengan 120 Hz. Oke. Gitu. Terus juga kalau misalnya yang pengguna Flip kan berharap saya kalau mau flex cam, bikin-bikin konten dengan kondisi misalnya smartphone-nya seperti ini gitu ya, atau kita selfie pakai kamera depan gitu ya, itu akan lebih menarik lagi secara experience. Betul. Ini kan unik sekali ya di Bener pengguna Flip banget, kan. bener banget. Gitu. Itu pertama dari aspek desain pada layar Desain. bagian depannya sekarang lebih besar. Oke. Terus kemudian secara iconic design juga tetap kita pertahankan.
performance-nya ini yang selama ini diharapkan dari pengguna Flip, yaitu baterainya mau lebih besar. Yap. Nah, sekarang di Flip 7 itu baterainya sudah 4.300 mAh. Udah terjawab semua Iya. keluhan temen-temen nih. Para pengguna 4.300. Flip. Berarti kan sebelumnya di 4.000, sekarang 4.300 nih. Iya, ada Penggunaan kenaikan harian signifikan. pasti jadinya lebih aman dong. Jauh lebih aman. Lebih aman dan nggak perlu sering-sering ketemu power bank. Iya, lagi. Kayak jadi- user sebelah. Sorry. Jadi nggak usah nyari-nyari power bank terus nih. Iya. Apalagi nyewa-nyewa power bank. Apalagi sampai nyewa power bank, betul Iya, banget. jadi ya kedua aspek tersebut yang kita bawa untuk si Flip 7. Oke, siap. Ada lagi Kak untuk Flip 7? Itu aja. Itu aja? Oke, nah ini yang jadi banyak keluhan di para kalangan pengguna foldable sama pengguna Flip ya pastinya kayak dari segi proteksi atau keamanannya nih. Nah di Fold 7 ini dan di Flip 7 ada peningkatan nggak sih? Oke. Dari segi proteksinya Proteksi. nih. Proteksi kita bicara dari aspek produknya dulu ya. Produk. Dari produknya dulu. Jadi pertama untuk si Fold 7 itu sekarang sudah menggunakan Advanced Armor aluminium pada bagian frame-nya. Oke. Itu lebih kuat dibanding dengan sebelumnya, dengan Fold 6 gitu ya. Oke. Terus kemudian pada layar bagian depan sekarang sudah menggunakan Gorilla Glass Ceramic 2. Oke. Itu memang sangat fokus terhadap smartphone dengan desain yang tipis. Oke. Tipis tapi bukan artinya nggak kuat. Oke. Justru malah lebih kuat dengan ada Yes. Ceramic 2 itu tadi. Betul. Terus kemudian untuk layar bagian dalam di Fold 7 itu sekarang sudah menggunakan ultra thin glass yang sampai dengan 50% lebih tebal. Oke. Artinya apa? Berarti daya tahannya akan semakin lebih kuat. Gitu. Jadi untuk penggunaan harian kita buka tutup itu masih rasanya aman. Pasti. Gitu. Terus kemudian untuk armor flex hinge-nya. Jadi bagian engsel-nya nih. Engsel-nya kita perbarui lagi dengan armor flex hinge. Both ya di Fold 7 dan juga di Flip 7 sama-sama menggunakan armor flex hinge. Yang artinya akan lebih kuat lagi untuk misalnya kita pakai dalam kondisi flex mode seperti ini. Ini kalau diperhatikan ya, Fold itu akan mampu bertahan sampai dengan derajat seperti ini. Oh. Dia berhenti gitu ya. Jadi kalau mungkin Oke, kita coba. Wah iya benar Nah ya. kan ada Iya. loh yang pas di kondisi seperti ini langsung ketutup dia. Ya, Nah ini betul. menunjukkan bahwa daya tahan si hinge-nya juga lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Dari versi sebelumnya. Gitu. Oke. Nah, itu dari aspek produknya. Produk. Nah, bagaimana misalnya orang, saya mau dong, misalnya mau pakai jangka panjang nih, Iya. untuk foldable saya, Betul. yang bikin saya lebih nyaman tuh apa? Nah, Betul. sekarang di periode pre-order kita Oke. berikan special promotion, yaitu gratis proteksi sampai dengan 3 tahun. Gratis proteksi sampai 3 tahun. Sampai Itu 3 apa tahun. aja tuh Kak, kalau bisa dijabarin Nah, tuh selama 3 yang tahun? pertama adalah selama tahun pertama itu akan kita garansi full cover. Garansi full cover ya? Artinya kalau kita misalnya ada pemakaian yang karena kesalahan kita sendiri, Oke. misalnya smartphone-nya jatuh nih, Ya. secara ekstrim misalnya kameranya rusak, Oke. atau layarnya rusak, atau Oh, misalkan framenya kayak rusak. jatuh gitu. Ya jatuh Iya. gitu. Itu aman. Bisa Iya, nggak cover tuh ya? Tercover. Wah, luar biasa. Di tahun pertama. Iya, gitu. Jadi iya, nggak usah iya, khawatir. iya. Kesalahan pribadi pun akan kita cover di tahun pertamanya. Oke, wah ini menarik banget nih. Kesalahan pribadi di cover. Cover. Itu di tahun Keren. pertama. Tahun pertama, Nah, tahun kedua. Selama 2 tahun itu Oke. akan kita cover untuk pergantian layar. Jadi misalnya layarnya tiba-tiba di tahun kedua nih, Oke. rusak nih layarnya nih, Ya. misalnya green line, Green line atau ya itu. atau misalnya kesalahan pribadi lah. Kesalahan misalnya. pribadi karena terlalu sering dipencet-pencet gini Ya, mungkin. atau pemakaiannya memang agak ekstrim, Ekstrim, gitu ya. ya kan? Itu akan kita cover untuk pergantian layar di tahun kedua. Oke, siap. Oke, lanjut ke tahun Dan ketiga. yang tahun ketiga, dan selama masa 3 tahun kita akan berikan gratis pergantian screen protective filmnya. Oke. Atau screen protector bagian dalam. Nah, itu Oke. bisa kita ganti selama 3 tahun. Selama 3 tahun berturut-turut tuh kalau misalnya Iya. kita mau ganti gitu, Iya. misalnya kayak sebulan sekali ganti, contoh let's say gitu, aman Aktif aja. banget ya, Aktif makanya. banget ya kan makanya. Itu Iya. aman aja dan bisa Iya. tercover ya Kak ya. Tercover. Oke, di tahun keempat masuk PAUD. Tahun keempat ganti yang baru dong. Oh, ganti yang baru, baik. Udah waktunya untuk upgrade lagi. Upgrade lagi, Upgrade lagi. siap 4 tahun sekali kayak upgrade Mercy ya lama-lama ya 4 tahun sekali ya. Oke, Ilham, thank you banget Thank you. atas masukannya Yeah. yang luar biasa detail dan super lengkap banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Oke, Ilham. Ya, thank you. Bye. Dan setelah kita first date kali ini, menurut kalian gimana? Udah ada keinginan untuk upgrade dari seri foldable lama ke seri foldable 7? Atau ke Flip 7? Kalau kalian mau upgrade, bisa langsung datang ke Fonel Store terdekat atau ke Samsung Experience Store by Fonel. Karena kita lagi ada promo spesial nih, buat kalian yang ikutan pre-order bisa ngerasain benefit sampai 11 juta loh guys. Wow! Kali ini promonya bener-bener gak main-main ya guys ya. Dan untuk periode pre-ordernya dari tanggal sekarang 9 Juli sampai nanti 31 Juli. Untuk pick up-nya mulai di bulan Agustus. Untuk tanggalnya nanti akan dikonfirmasi lagi pastinya. Oh iya, selain itu Samsung juga ngenalin watch terbarunya nih, Galaxy Watch 8 dan Watch 8 Classic.
Plus ada aksesoris terbaru juga, mulai dari strap, case, dan masih banyak lagi. Jadi itu tadi first date kita bareng Galaxy Z Fold 7 dan juga Galaxy Z Flip 7. Tertarik? Pastinya tertarik banget dong. Jadi itu aja buat konten kali ini. See you on the next content. Bye. Ini punya siapa? Ini Pak. Ya ada nih, ambil Pak. Sorry Pak, minjem Pak.